Hai semua, selamat datang di channel YouTube Miss Vlog. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang gadis muda bernama Mulan yang memiliki chi yang luar biasa. Di awal cerita, seorang anak perempuan yaitu Mulan berlatih chi bersama ayahnya. Sang ayah merahasiakan dari Mulan bahwa hanya laki-laki yang boleh menggunakan chi, karena jika perempuan menggunakan chi akan memberikan rasa malu dan tidak terhormat untuk keluarganya. Lalu, kita diperlihatkan sebuah desa kecil dengan bangunan yang unik dan orang-orang yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian Mulan kecil mengejar-ngejar seekor ayam. Ayahnya menyuruh Mulan berhenti, tapi Mulan malah membuat keributan. Ayah Mulan mulai merasa khawatir, akhirnya ayam kembali ke kandangnya. Tapi, Mulan hampir jatuh dari atas, lalu menggunakan chi untuk turun dan selamat. Penduduk desa melihat Mulan dengan sinis, lalu ayahnya meninggalkan Mulan. Malamnya, Mulan bersama adiknya Shu dan mendengar pembicaraan ayah dan ibunya tentang larangan penggunaan chi bagi perempuan. Di desa, perempuan membawa kehormatan untuk keluarganya dengan sebuah pernikahan. Ibunya khawatir tidak ada laki-laki yang mau dengan Mulan, karena jika wanita menggunakan chi, dia akan dikenal sebagai penyihir. Ayahnya lalu berbicara dengan Mulan. Sang ayah awalnya membicarakan tentang burung phoenix, lalu memberitahu Mulan hanya pejuang yang boleh menggunakan chi, karena chi milik Mulan sangat kuat, dan Mulan harus menyembunyikan karunia miliknya tersebut. Tugas seorang anak perempuan adalah menikah untuk memberikan kehormatan pada keluarganya. Mulan hanya terdiam, dalam sedih mendengar ayahnya. Beberapa tahun kemudian, di sebuah gurun pasir yang luas, yaitu Jalur Sutra, barat laut Tiongkok, seorang pria membawa unta penuh barang. Di kejauhan dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya, maka dia mengusap matanya. Tapi wanita itu telah berdiri tepat di depannya. Wanita itu adalah penyihir, lalu masuk ke dalam tubuh pria tadi, memasuki benteng yang di dalamnya dipenuhi orang-orang yang sedang berjualan. Tiba-tiba, sekelompok orang menggunakan pakaian hitam berkuda, yaitu bangsa Roran, menuju benteng tadi. Tentara yang melihat langsung menyuruh menutup gerbang. Tentara di atas benteng mencoba menjatuhkan pemimpinnya dengan menggunakan panah, tapi panah dapat ditangkap dengan mudah. Si pemimpin balik menembakkan panah ke dalam benteng. Panah itu ternyata tanda untuk penyihir yang menyamar menjadi pria tadi, langsung berubah dirinya menjadi wanita penyihir dan membuat orang-orang ketakutan dan menyerang para tentara. Bangsa Roran menaiki benteng dan masuk ke dalam menyerang para tentara. Penyihir memilih seorang prajurit untuk dimasuki tubuhnya. Lalu prajurit tadi telah tiba di kota kerajaan Tiongkok Tengah. Dia melaporkan bahwa semua tentara di Jalur Sutra telah mati dan hanya dia yang tersisa. Hingga perdagangan terganggu dan semua rakyatnya di sana dibantai. Kaisar bertanya siapa yang melakukan penyerangan, lalu kanselir menjawab, itu adalah bangsa Roran yang dipimpin oleh Borikan. Tapi Kaisar mengelak karena telah membunuh Borikan. Kanselir mengatakan bahwa itu adalah anaknya yang telah menyatukan suku-suku dan membangkitkan bangsa Roran. Prajurit yang merupakan penyihir menyela untuk berbicara. Dia memberitahu bahwa Borikan bertarung didampingi seorang wanita dan chi-nya sangat kuat. Kaisar langsung menjawab, tidak ada tempat bagi penyihir di kerajaannya. Si prajurit lalu menjawab bahwa Borikan bisa menang karena bantuannya yang melatih pasukan elit prajurit bayangan untuk membantu Borikan. Kaisar mengatakan bahwa dia akan menghancurkan tentara Roran dan penyihirnya. Kaisar langsung membuat titah kerajaan untuk membuat pasukan yang kuat. Setiap keluarga akan menyerahkan satu laki-laki dan menghabisi tentara Roran. Prajurit yang merupakan penyihir keluar dan berubah menjadi wanita, kemudian menjadi burung dan menyampaikan beritanya pada Borikan. Borikan tidak takut mendengarnya, malah bersemangat untuk menghancurkan kota kerajaan dan membunuh kaisar.
Borikan menyebut wanita ini penyihir yang berguna, tapi wanita ini tidak terima disebut penyihir dan mencekik Borikan. Borikan mengingatkan tentang keinginannya agar dapat diterima oleh orang-orang, dan hanya dengan kekuatan dan kekuasaan Borikanlah penyihir dapat diterima setelah Borikan menguasai kekaisaran. Di tempat lain, seorang wanita cantik sedang menunggangi kuda, mengejar sepasang kelinci lalu masuk ke dalam desa. Wanita itu adalah Mulan dewasa. Dia menceritakan pada keluarganya pengalaman berkudanya, tapi ayah dan ibunya merasa tidak senang karena wanita tidak boleh seperti laki-laki. Ibunya mengabarkan berita baik pada Mulan, bahwa pencari jodoh menemukan pasangan yang tepat untuk Mulan, dan ayahnya pun mendukung hal itu. Tapi Mulan terdiam lalu menyetujuinya walaupun terasa berat. Mulan pun didandani untuk proses perjodohan. Ayahnya merasa sangat senang melihat Mulan, dan mereka bergegas untuk menemui keluarga calon pengantin pria. Orang-orang di desa melihat Mulan keheranan. Mak Comblang mengajarkan Mulan untuk menyuguhkan teh dengan penuh hati-hati. Tiba-tiba, Mulan melihat seekor laba-laba, kemudian Mulan menutupi laba-laba dengan teko. Mak Comblang menyuruh Mulan untuk mengembalikan teko ke tempatnya. Awalnya Mulan menolak, tapi Mak Comblang bersikeras agar Mulan mengembalikan tekonya ke tengah meja. Ketika teko digeser, laba-laba loncat, hingga membuat Mak Comblang teriak ketakutan dan membuat meja berantakan. Teko dan gelas-gelas terpental. Mulan mencoba menangkapnya, tapi gulungan rambut terbuka membuat Mulan terjatuh dan teko pun pecah. Mereka keluar dalam keadaan berantakan. Mak Comblang menghina keluarga Hua, yaitu keluarga ayahnya, dan menganggap mereka gagal membesarkan putri yang baik, hingga membuat ayah Mulan merasa malu. Tiba-tiba, utusan kerajaan datang, memberitahukan bahwa kerajaan telah diserang oleh penjajah utara, dan kaisar menyuruh setiap keluarga menyerahkan satu lelaki dari setiap keluarga untuk bertempur. Prajurit lalu memberikan titah raja ke setiap keluarga. Ketika ayah Mulan maju, prajurit menanyakan apakah keluarga Hua tidak memiliki putra. Maka ayah Mulan menjelaskan bahwa dia hanya memiliki 2 putri dan dialah yang akan ikut bertempur. Tiba-tiba ayahnya jatuh. Ibunya Mulan melarang Mulan membantunya karena akan membuat ayahnya malu. Saat makan, ibunya Mulan menyarankan agar ayah Mulan tidak ikut bertempur karena kakinya yang telah lumpuh akibat perang yang sebelumnya. Tapi ayahnya tetap bersikukuh akan pergi. Mulan menanyakan bagaimana ayahnya bisa bertempur dengan keadaan begitu. Ayahnya marah pada Mulan lalu pergi. Ibunya mengatakan agar mereka harus tabah karena ayah mereka tidak akan kembali kali ini. Malamnya, sang ayah bersiap-siap. Tangannya gemetar saat memegang pedang. Mulan menangis melihatnya. Mulan melihat medali burung phoenix. Ayahnya mengatakan, medali itu ikut pada pertempurannya dulu dan akan dibawa pada pertempurannya sekarang. Lalu ayahnya menyuruh Mulan untuk tegar dan akan pergi pagi hari. Mulan melihat pedang ayahnya dan terdapat tulisan di situ setia, jujur, dan berani. Mulan mengenakan pakaian perang dan membawa pedang serta titah raja lalu pergi. Pagi harinya, ayah melihat baju zirah dan pedangnya telah hilang. Hanya ada sisir rambut Mulan. Ibunya menyuruh ayahnya mencegatnya, tapi ayahnya menolak karena kalau teman-temannya tahu, maka Mulan akan mati. Ayahnya berdoa pada burung phoenix agar melindungi Mulan, sedangkan di tempat lain, Mulan sedang melakukan perjalanannya. Pagi hari saat Mulan bangun, dia melihat burung phoenix. Akhirnya Mulan sampai di tempat tujuan. Para pria berkumpul dari seluruh desa. Saat berbaris, terjadi sedikit lelucon sesama pria, dan tidak sengaja Mulan tersenggol hingga terjatuh. Seorang pria, yaitu Hong Wei, memberikan uluran tangan, tapi Mulan marah dan menghunuskan pedangnya, hingga Hong Wei sama-sama menghunuskan pedang. Komandan Tung datang dan merebut pedang mereka. Komandan melihat pedang Mulan, menanyakan nama Mulan, dan Mulan memperkenalkan dirinya sebagai Hua Jun. Lalu mengatakan pedang itu milik ayahnya, Hua Zhou.
Malamnya, Mulan memasuki tenda yang dipenuhi pria setengah telanjang. Mulan merasa canggung, tapi untungnya seorang prajurit masuk membutuhkan relawan untuk tugas jaga malam, dan Mulan pun menawarkan diri. Saat Mulan kembali dari jaga malamnya, orang-orang telah tidur. Mulan pun bersiap tidur. Paginya, seorang prajurit memberitahu peraturan diantaranya membawa wanita ke tenda, maka hukumannya adalah mati. Ketidakjujuran, maka akan diusir dan menjadi aib bagi dirinya, keluarganya, desanya, dan negaranya. Komandan mengajarkan cara bertarung, dan para pria berlatih. Lalu ada tantangan naik ke atas bukit sambil membawa ember berisi air. Hari terus berlalu, mereka berlatih memanah dan bela diri lainnya. Saat latihan membawa air, seorang pria ketahuan tidak jujur dan diusir dengan membawa aib. Para prajurit berlatih 1 lawan 1 dan Mulan melawan Hong Hui. Mulan kalah dan terpancing emosinya hingga menggunakan chi miliknya. Para prajurit yang lain terpancing untuk menonton. Komandan pun ikut menyaksikan. Mulan menggunakan chi-nya membuat tombak hampir mengenai Hong Hui. Mulan pergi karena kesal, lalu teman-teman Mulan mendatanginya mengatakan Mulan hebat. Tapi teman-teman Mulan mencium badan Mulan yang bau karena telah lama tidak mandi. Malamnya, Mulan ke danau untuk mandi melepaskan semua bajunya. Tiba-tiba, Hong Hui datang mengagetkannya ikut mandi. Mulan bingung karena dia seorang wanita. Mulan membelakangi Hong Hui dan bersikap sinis. Hong Hui membicarakan tentang pertarungannya tadi siang. Tidak menyangka Mulan menyembunyikan kemampuannya selama ini. Hong Hui ingin berteman dengan Mulan, tapi Mulan menolaknya dan mengatakan dia ingin sendiri. Sebelum pergi, Hong Hui mengharapkan agar Mulan tidak membelakangi teman-temannya nanti seperti dia membelakangi Hong Hui sekarang. Di tempat lain, Borikan mengadakan pertemuan dengan 12 suku Roran. Tapi para tetua suku protes tidak dapat mempercayai seorang penyihir. Borikan marah dan mengatakan penyihir hanyalah untuk melayani dirinya dan mereka. Borikan menawarkan tanah yang telah dirampas kerajaan dan darah dari kaisar. Maka kepala suku pun mau bekerja sama. Kemudian Borikan menyuruh penyihir untuk menghancurkan garnisun. Di tempat lain, komandan mengatakan tentang Chi pada prajuritnya bahwa hanya yang paling jujurlah yang akan terhubung secara mendalam dengan Chi dan menjadi pejuang sejati. Borikan pasukannya serta penyihir menyerang garnisun. Mulan dan teman-temannya yang merupakan batalion 5 menuju garnisun, melihat batalion 4 yang mati tidak tersisa. Saat di garnisun, pembawa berita memberitahu bahwa jarak Borikan dan pasukannya tidak jauh dari tempat mereka. Komandan memberikan perintah mereka akan pergi saat fajar. Teman-teman Mulan terlihat takut. Mulan memberi mereka semangat walaupun dirinya sendiri gemetar. Pasukan Borikan datang berhadapan dengan pasukan Komandan Tung yang siap bertempur. Perang pun dimulai. Saat panah ditembakkan, pasukan Borikan yang di depan berbelok. Komandan Tung menyangka Borikan mundur. Mulan dan beberapa orang mengajar Borikan dan pasukannya yang berpisah. Kelompok Mulan tumbang terkena panah, hingga tinggal Mulan sendiri yang masih mengejar Borikan. Mulan tiba di sebuah tempat, lalu penyihir datang menyerang hingga Mulan tak sadarkan diri. Saat Mulan bangun, dia melihat burung phoenix dan melihat di tulisan pedangnya yang berarti jujur. Mulan pun kembali ke medan perang dengan rupa sebagai wanita.
Musuh lari melihat penyihir. Penyihir berupa burung berubah menjadi burung kecil yang jumlahnya sangat banyak menyerang pasukan Komandan Tung. Di saat pasukan Komandan Tung membuat pertahanan, pasukan Borikan menyiapkan batu besar untuk ditembakkan. Mulan memanggil kudanya pergi ke belakang bukit dan memanahi musuh. Lalu musuh memutar arah serangan, melemparkan batu api menuju gunung es, hingga menimbulkan longsor es yang menimpa pasukan musuh. Mulan mencoba menyelamatkan temannya Hong Wei dari longsoran salju dan meninggalkannya. Komandan Tung telah menang dan menyuruh para prajurit mengumpulkan rekan-rekannya. Tiba-tiba Mulan datang sebagai wanita meminta maaf. Komandan Tung memberikan hukuman pengusiran, tapi Mulan memilih dieksekusi karena tidak sanggup pulang membawa aib bagi keluarganya. Tapi tidak dikabulkan oleh Komandan Tung. Mulan pergi menangis sendiri. Tiba-tiba penyihir datang mengatakan kalau mereka sama dan mengajak Mulan bergabung. Tapi Mulan menolak karena menganggap Borikan pengecut karena lari dari pertempuran. Penyihir menyangkal karena Borikan akan menundukkan kota kerajaan dan membunuh kaisar. Mulan tetap menolak ajakan penyihir lalu pergi diikuti burung phoenix. Mulan datang menemui Komandan Tung, memberitahu rencana Borikan yaitu membunuh kaisar. Komandan Tung awalnya tidak percaya, lalu Hong Wei meyakinkan tentang Mulan hingga membuat semua orang percaya dan menyuruh Mulan memimpin menuju kota kerajaan. Penyihir datang ke istana menuju tempat kanselir. Pasukan Borikan mulai mengepung istana. Kanselir mendatangi kaisar menyampaikan berita bahwa Borikan dan pasukannya telah berkumpul di istana baru dan menawarkan untuk berduel. Kaisar pun langsung menyuruh untuk bersiap-siap, berangkat menemui Borikan dan akan membunuhnya. Kaisar pergi untuk mendatangi Borikan, sementara kanselir menyuruh mengumpulkan seluruh pasukan dan penjaga istana menuju alun-alun, hingga tidak ada yang melindungi kota. Penyihir yang menyamar sebagai kanselir berubah menjadi burung. Borikan melihat penyihir yang terbang di langit sebagai tanda untuk bersiap. Mulan datang ke kota keheranan tidak ada prajurit yang menjaga kota. Lalu Mulan tiba di alun-alun yang dipenuhi prajurit dan dikepung. Komandan menyuruh Mulan melindungi kaisar dan teman-temannya membuat jalan untuk Mulan. Kaisar telah tiba di bangunan istana baru, lalu langsung diserang oleh pasukan Borikan. Borikan memberitahu bahwa kanselir di istana adalah penyihir, lalu kaisar berhasil ditangkap. Borikan menyuruh pasukannya mengambil alih kota dan membunuh semua prajurit. Di tengah jalan, Mulan dihadang pasukan Borikan. Hong Wei menyuruh Mulan untuk pergi sementara dia akan melawannya. Mulan mendatangi tempat kaisar, tapi penyihir yang sedang duduk di kursi kaisar. Mulan memberikan penjelasan pada penyihir bahwa pasti ada tempat untuk orang-orang seperti mereka. Tapi penyihir berubah menjadi burung dan pergi. Mulan pun mengikutinya. Borikan menyiapkan tempat untuk membakar kaisar dan menantang kaisar karena tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Penyihir datang ke tempat Borikan, mengatakan ada seorang wanita dari desa kecil yang hebat dan memimpin pasukan. Borikan mengetahui bahwa penyihir telah menuntun Mulan datang ke tempatnya, lalu memanah Mulan. Penyihir langsung berubah menjadi burung dan melindungi Mulan. Penyihir pun mati di pelukan Mulan. Mulan masuk ke dalam bangunan, melihat kaisar dan berusaha menyelamatkannya. Borikan menyerang dan mereka pun bertarung. Mulan kehilangan pedangnya, yaitu pedang ayahnya, dan kaisar menyemangatinya untuk bangkit dan berjuang seperti burung phoenix yang perkasa. Mulan kembali melawan Borikan dan mengalahkannya hingga Borikan jatuh. Mulan membebaskan kaisar, tapi Borikan masih hidup, memanah kaisar, tapi sayangnya panah berhasil ditangkap oleh kaisar. Melemparnya, lalu Mulan menendangnya mengenai tubuh Borikan. Di tempat lain, Hong Wei dan teman-temannya berhasil mengalahkan pasukan Borikan.
Kemudian Mulan menghadap Kaisar. Kaisar berterima kasih pada Mulan dan mengundang Mulan untuk bergabung dengan prajurit terhebat Kaisar sebagai petugas dan pengawal Kaisar. Mulan menolak tawaran Kaisar, memilih pulang ke desanya menemui keluarganya untuk menembus kesalahan pada keluarganya karena telah meninggalkan mereka. Kaisar pun menghormati keputusan Mulan. Hong Wei mengucapkan perpisahan sebelum Mulan pergi. Mulan pun akhirnya tiba di desa. Adiknya langsung menyambutnya. Ibu dan ayahnya menemui Mulan. Mulan meminta maaf pada ayahnya, lalu menceritakan bahwa dia telah kehilangan pedang ayahnya. Ayahnya sangat senang melihat Mulan. Tiba-tiba, Komandan Tung datang dan menyapa ayah Mulan dan memberikan hadiah. Sersan kemudian menyampaikan bahwa dinasti telah berhutang pada Mulan. Mulan mendapat hadiah pedang dengan tulisan setia, berani, dan jujur. Komandan Tung menyampaikan keinginan Kaisar yang berharap Mulan untuk dapat bergabung sebagai pengawal Kaisar. Kemudian Mulan melihat ke atas, ada burung phoenix yang sedang terbang di langit. Cerita pun berakhir.